Udah mulai ya? Udah ya? Ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Andika Bamakarti dari kelompok 4 yang berisikan pertama ada Muhammad Sadam, ada Muhammad Dipo Alam Panai Putra, ada Nabila Zulfa, ada Nabila Rizky, dan ada Ali Ade Setiawan. Di sini kita akan menyampaikan critical book review yang telah kami kerjakan bersama-sama. Monggo, Mas. Identitas buku. Buku utama itu kita manajemen strategik dengan judul Manajemen Strategik, edisi cetakan pertama September 2018. Pengarangnya ada Dr. Magister Haji Nazarudin MM, penerbitnya CV Amanah, Kota Penerbit Palembang, Indonesia 30126, tahun penerbit 2018, ISBN-nya 9786024472924 dengan cover sebagai berikut. Lalu kita juga punya buku pembanding dengan identitas judul Manajemen Strategi, edisi cetakan pertama 2020, penulisnya Dr. Murpin Joshua Simbring, SE MSI, Dr. Didin Fatiludin, SE MSI. Penerbitnya CV Penerbit Kiara Media, Kota Penerbit Pasuruan, Jawa Timur, tahun penerbit 2020, ISBN 9786237925538 dengan cover sebagai berikut. Oke, masuk ke tujuan CBR, Critical Book Review. Critical Book Review ini bertujuan untuk meningkatkan dan melatih kemampuan dalam meringkas isi suatu buku dengan metode membandingkan buku-buku yang lain, dan juga mahasiswa dapat menilai konstruksi suatu buku. Manfaat CBR, agar pembaca maupun penulis tanggap terhadap hal-hal penting yang ada di dalam buku ini untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana critical book review ini melatih kemampuan menulis dalam mengkritikalisasi sebuah buku. Pembahasan isi buku. Bab 1. Menurut Philip Kotler 1988-44, pada buku utama, manajemen strategis adalah proses manajerial untuk mengembangkan dan mempertahankan kesesuaian yang layak antara sasaran dan sumber daya perusahaan dengan peluang-peluang pasar yang selalu berubah. Sedangkan manajemen strategik pada buku pembanding pada era tahun 1970-an terjadi penyempurnaan manajemen yang sangat penting, di mana perencanaan jangka panjang, manajemen usaha baru, perencanaan, pemrograman, penganggaran, dan kebijakan bisnis dijadikan suatu kekuatan yang menyatu. Seiring dengan penyatuan tersebut, fokus perhatian utama pada ramalan lingkungan serta perkiraan-perkiraan eksternal dalam mengatur dikenal dengan manajemen strategik atau perencanaan strategik. Bab 2. Pada buku utama, manajemen strategi dalam dunia pendidikan bisa kita ibaratkan sebagai sebuah upaya membangun input untuk menghasilkan output. Input dalam dunia pendidikan adalah berupa tenaga pengajar atau dosen yang berkualitas, ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, administrasi yang baik, sedangkan outputnya adalah berupa lulusan suatu instansi pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan zaman. Untuk mencapai output ini dibutuhkan suatu proses. Dalam tulisan ini kita sebut sebagai proses manajemen operasi. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang tujuan mendasar, fundamental purpose, yang membedakan suatu perusahaan dari perusahaan-perusahaan lain yang sejenis, dan yang menjelaskan cakupan operasinya dalam bentuk produk dan pasar, didefinisikan sebagai misi perusahaan, company mission. Bab 3. Pada buku utama, setelah mengetahui pengertiannya dan beberapa contoh mengenai visi dan misi perusahaan, dapat dipastikan bahwa tanpa adanya visi dan misi, sebuah perusahaan tidak akan mencapai tujuan yang diimpikan. Sebelum memulai perjalanan, sama halnya dengan perusahaan yang belum memiliki visi, perusahaan tersebut juga belum bisa bergerak kemanapun karena belum memiliki tujuan usaha.
Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan diagnosis lingkungan eksternal terdiri dari keputusan-keputusan manajerial yang didasarkan pada penelaahan signifikan data, ancaman, dan kesempatan yang muncul dari analisis lingkungan eksternal. Kesempatan-kesempatan itu menimbulkan keputusan-keputusan lain tentang apakah bereaksi, mengabaikan, atau mengantisipasi kesempatan-kesempatan atau ancaman-ancaman yang dijumpai. Bab 4. Pada buku utama, analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, strength, dan peluang, opportunities, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan, weakness, dan ancaman, threats. Perencanaan strategis planner untuk perusahaan harus menganalisis faktor-faktor strategis perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Pada kondisi yang ada saat ini, hal ini disebut dengan analisis situasi atau populer disebut analisis SWOT. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tujuan dari analisis ialah untuk menetapkan apakah perusahaan secara finansial kuat dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya. Pada bab 5, buku utama menjelaskan tentang untuk mencapai suatu tujuan secara efektif dan efisien, maka perlu dirumuskan suatu program secara sistematis, terencana, terlaksana sesuai rencana, terukur, dianalisis, dan ditindaklanjut evaluasi program ke arah yang lebih baik. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang strategi pertumbuhan. Stabil ini terdapat 4 ragam substrategi sebagai berikut. Yang pertama ada strategi pertumbuhan yang meningkat. Yang kedua ada strategi profit. Yang ketiga ada pertumbuhan stabil sebagai stabil strategi salingan. Yang keempat ada strategi pertumbuhan yang dapat dipertahankan. Pada bab 6, pada buku utama menjelaskan tentang pemahaman tentang proses pengambilan keputusan, sangat penting untuk kesuksesan manajemen. Meskipun pengambilan keputusan sepenuhnya rasional adalah mustahil, manajer membutuhkan proses yang sistematis untuk meningkatkan pemilihan solusi yang memuaskan. Karena sifatnya, siklus tindakan pengambilan keputusan dapat dimasukkan pada tahapan yang berbeda dan tahapan yang sudah sesuai dengan proses manajemen. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang konsep pemilihan strategik, menunjuk kepada keputusan yang menjatuhkan pilihan terhadap strategi tertentu dari berbagai alternatif strategi utama yang paling sesuai bagi pencapaian tujuan perusahaan. Pada bab 7, pada buku utama menjelaskan tentang perencanaan, organisasi, koordinasi, komunikasi, supervisi, dan evaluasi. Semuanya adalah fungsi-fungsi administrasi pendidikan yang pokok dan sangat penting. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang proses pemilihan, tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, program-program strategi, dan penetapan metode-metode yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan kebijakan telah diimplementasikan. Perencanaan strategi juga merupakan proses perencanaan jangka panjang yang juga disusun untuk mencapai tujuan organisasi. Pada bab 8, pada buku utama menjelaskan tentang analisis kebutuhan, merupakan suatu cara atau metode untuk mengetahui perbedaan antara kondisi yang diinginkan atau diharapkan dengan kondisi yang ada. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang 3 pendekatan strategi, yaitu pertama ada strategi fokus. Strategi ini bertujuan untuk membangun keunggulan, bersaing dalam suatu segmen pasar yang lebih sempit. Yang kedua ada strategi pembedaan produk. Strategi ini bertujuan mendorong perusahaan untuk sanggup menemukan keunikan tersendiri dalam pasar yang jadi sasarannya. Yang terakhir, strategi biaya rendah. Strategi ini menekankan pada upaya produksi produk standar dalam antrian dan spek dan aspek produk tersebut dengan biaya per unit yang sangat rendah. Bab 9 pada buku utama menjelaskan tentang sebagai
Pengajar identifikasi kebutuhan belajar bertujuan antara lain untuk melibatkan dan memotivasi peserta didik agar kegiatan belajar dirasakan sebagai bagian dari kehidupan dan mereka merasa memilikinya. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang pelaksanaan strategi merupakan penetapan ulang pemimpin perusahaan untuk memadai strategi tertentu. Pelaksanaan mencakup juga pengembangan kebijakan-kebijakan fungsional serta struktur organisasi dan iklim organisasi guna menunjang strategi itu dan membantu pencapaian lesan-lesan organisasi. Pada buku utama menjelaskan tentang proses belajar mengajar dalam mencapai tujuan tersebut perlu adanya keterpaduan yang sistematis antara komponen-komponen pembelajaran. Salah satunya adalah sumber belajar, di mana hal tersebut menjadi sangat penting terkait dari mana dan bagaimana anak didik memperoleh pengetahuannya. Sedangkan pada bab 10 buku pembanding menjelaskan tentang strategi korporat adalah bagaimana mengembangkan portofolio atau bisa disebut dengan himpunan bisnis yang memberi keuntungan terbesar bagi perusahaan secara finansial maupun non-finansial. Strategi berbagai cara untuk mencapai tujuan. Strategi juga dapat disebut sebagai perilaku yang diambil oleh seseorang yang menggambarkan berbagai tindakan terkait dengan keadaan atau permainan. Pada bab 10 di buku utama menjelaskan tentang kebutuhan kurikulum merupakan suatu proses formal untuk menentukan jarak atau kesenjangan antara seperti apa yang ada dan bagaimana seharusnya dari suatu kurikulum. Karena kurikulum adalah bagian dari pendidikan, maka tujuan kurikulum hanya untuk kepentingan tujuan pendidikan. Sedangkan pada bab 11 buku pembanding menjelaskan tentang evaluasi terhadap strategi merupakan bagian dari proses manajemen strategi. Di dalamnya, manajer teras menentukan apakah pilihan strategik yang dilaksanakan telah mencapai lesan perusahaan. Selanjutnya, pada bab 12 buku utama menjelaskan tentang manajemen strategik pada satuan pendidikan, merupakan pengelolaan pendidikan yang dipimpin oleh kepala sekolah sebagai manajer dan leader di satuan pendidikan. Manajemen strategik merupakan model pengelolaan pendidikan modern yang harus diterapkan oleh setiap satuan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Sedangkan bab 12 pada buku pembanding menjelaskan tentang strategi merupakan tindakan yang bersifat inkremental dan terus-menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Pada bab 13, buku utama menjelaskan tentang School-Based Management, merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan pengelolaan sekolah sebagai salah satu entitas sistem serta networking atau jaringan adalah kebutuhan yang sangat penting dalam perkembangan pendidikan. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang usaha mikro kecil dan menengah merupakan salah satu pilar perekonomian nasional karena mereka mampu menyerap tenaga kerja dan sangat membantu kelangsungan perekonomian Indonesia. Keberadaan UMKM mampu menjadi penggerak ekonomi, khususnya setelah krisis ekonomi. Pada bab 14, pada buku utama menjelaskan tentang sebelum melakukan suatu kegiatan, penting untuk penyusun perencanaan agar tujuan dari kegiatan yang dilakukan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Dalam menyusun rencana, kegiatan operasional harus diperhatikan. Diperhatikan hal-hal seperti unsur-unsur yang terdapat di dalamnya dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyusunan rencana kegiatan tersebut. Sedangkan pada buku pembanding menjelaskan tentang matriks IE diperoleh dari hasil penggabungan matriks IFE dan EFE. Dari hasil analisis matriks IE ini maka dapat diketahui posisi pengusaha Intako. Lanjut ke kelebihan dan kekurangan buku. Dilihat dari aspek tampilan buku atau face value,
Buku yang direview adalah tulisan sudah dalam pengaturan rata kanan kiri. Di samping itu juga terdapat penanda di setiap paragraf dengan menjorokkan ke dalam setiap awalan kalimat. Dari aspek layout dan tata letak serta tata tulis termasuk penggunaan font adalah aspek layout, tata letak, serta tata tulis sangat mudah untuk dimengerti sehingga pembaca mudah untuk memahami isi tulisan tersebut, dan untuk kekurang menurut saya tidak ada kekurangan. Dari aspek isi buku tersebut sangat baik untuk dibaca dengan contoh penggambaran di isi buku tersebut, dan untuk kekurangan buku dari beberapa bab ada yang tidak paragraf sehingga membingungkan pembaca mana inti dari judul tersebut. Dari aspek tata bahasa, buku tersebut adalah dari tata bahasa buku yang kami review mudah dimengerti dan tidak terlalu baku sehingga mudah untuk baca, mudah untuk paham terhadap bahasa buku tersebut. Untuk kekurangan tidak ada. Rekomendasi. Berdasarkan hasil kesimpulan laporan critical review book pada bab penutup ini, yang menyatakan bahwa manajemen strategik ini penting bagi kami, yaitu kelompok 4, untuk mencoba memberikan beberapa saran atau rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, kepada pihak universitas, terutama dosen, bisa memberikan penyuluhan tentang wajib dan pentingnya pembelajaran manajemen strategik. Hal ini dimaksud untuk menjalin kerjasama yang sinergis antara pihak universitas dan pihak mahasiswa dalam membina salah satu bagian keilmuan mahasiswa demi menghasilkan generasi muda yang intelek. Kedua, kepada seluruh dosen, guna menjaga pelaksanaan pembelajaran mahasiswa di kelas, bisa ikut serta berdiskusi bersama mahasiswa pada saat jam mata kuliah tiba. Hal ini diharapkan bisa memotivasi mahasiswa untuk selalu mengikut mata kuliah bersama karena melihat contoh yang baik dari dosen-dosennya. Yang ketiga, kepada orang tua mahasiswa, agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha, akan lebih baik jika di rumah belajar kembali materi yang diberikan di kelas. Setelah itu, bisa dilanjutkan dengan mengajarkan pentingnya manajemen strategik. Lalu yang terakhir, kesimpulan, dari sekian banyak bab yang sudah dibahas pada CBR ini, terdapat beberapa kelebihan serta kekurangan pada masing-masing buku yang sudah dibandingkan. Dibandingkannya, kedua buku ini juga bukan untuk mencari kesalahan pada setiap buku yang dimaksud, namun berusaha mencari referensi yang baik, serta menjadi buku yang dapat digunakan untuk sumber mencari ilmu yang baik. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasannya dari teman-teman sekalian. Semoga dari apa yang sudah kami sampaikan bisa jelas dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin sekian dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Hidup. Waalaikumsalam. Hidup mahasiswa.